di sini kami awal mula mengembangkan salak itu karena komoditas unggulan yang ada di Purwobinangun itu adalah salak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harga salak itu sampai sekarang nggak bisa terangkat. Nah di sini kami harus berinovasi bagaimana meningkatkan value. Ada beberapa tim kami yang memang sudah kami bekali juga terkait dengan materi dan juga skill dari teman-teman pendamping kami nanti akan hadir di Purwobinangun khususnya untuk memberikan pendampingan kepada teman-teman peserta pelatihan Desapreneur. Jadi silahkan dikembangkan terus, apapun kita dari pemerintah Kelurahan Purwobinangun apa yang bisa tentunya kita akan support. Jadi produk yang muatan lokalnya tinggi kalau bisa ya semuanya dari Purwobinangun kalau bisa, tenaga kerjanya, input materialnya dan semuanya, sehingga yang menikmati nilai tambah itu dari Purwobinangun. Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. 106.1 Geronimo, the real sound of Jogja. Masih di Geronimo FM, Kanca Muda. Dan hari ini kita balik lagi di Sidilan Kanca Muda Sibakul Jajah Desa Milangkori. Yang dimana ini adalah program dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Dan kali ini ditemenin sama Renata Kaliana dulu ya, selama 1 jam ke depan di Sidilan. Dan menarik banget karena episode kali ini Geronimo Sowan mampir ke Sarisa Merapi Outlet, Kelurahan Purwobinangun, Kapanawon Pakem, Kabupaten Sleman. Udaranya sejuk banget dan juga enak sekali sambil ngopi, sambil makan, nyenek di sini juga enak. Dan kali ini Oren gak sendiri karena ditemenin sama beberapa narasumber yang sudah hadir. Nanti sekalian Oren juga bakal kasih tahu tema kali ini nih bakalan tentang apa sih Kanca Muda. Kita kenalan dulu, ada Bapak Dudi sebagai konseptor pendampingan model Kaspak. Selamat siang Bapak Dudi. Selamat siang Kanca Muda dan Kanca Tua. Iya. Kanca Muda, Kanca Tua. Oke, lalu juga ada Mbak Ratna sebagai fungsional ahli muda kewirausahaan di Skop UKM DIY. Selamat siang Mbak Ratna. Renata dan Kanca Muda yang lain. Iya, selamat siang. Lalu juga ada Bapak Lurah Purwobinangun. Bapak asmanipun sinten? Heri Suasana. Bapak Heri, selamat siang Bapak Heri. Selamat siang Kanca Muda, Mbak Renata. Terima kasih banyak Bapak Heri. Lalu juga ada Ibu Rini sebagai pembina Desapreneur Purwobinangun. Selamat siang Ibu Rini. Selamat siang Kanca Muda. Iya, selamat siang. Apakah sudah makan sebelum datang ke sini Bapak dan Ibu, Mbak sekalian? Oh, nanti di sini kan niatnya mau ngemil. Oh, ngemil ya. Karena di sini kan selain toko oleh-oleh ternyata kita juga ada minuman khas kayak kopi. Nanti dijelasin sama Bu Rini, kopi kentos karena di sini kan ikonnya adalah salak. Ada juga dari cemilan-cemilan. Ada kafenya juga di sini Kanca Muda. Kapan-kapan kalau mau mampir nanti bisa diinfo. Bisa banget loh Kanca Muda, dan kabarnya memang selalu ramai ya di kopi warung kopi di sini, di kafenya enak banget. Dan juga nanti kita akan membahas soal pengembangan Desapreneur Purwobinangun Kanca Muda. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut Desapreneur itu seperti apa sih? Lalu di Purwobinangun itu jalannya seperti apa, dan ikonnya tadi sudah di-spill sama Mbak Ratna, ada salak, ada kopi kentos dan olahan-olahan salak lainnya. Jadi makanya kita coba cari tahu bareng-bareng ya Kanca Muda. Coba kita ke perwakilan Dinas Koperasi dulu ke Mbak Ratna. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih, kenapa sih Pemda DIY ini perlu untuk mengembangkan spirit entrepreneur pada suatu wilayah, terutama kalau sekarang di Purwobinangun ini, Mbak? Oke, memang sebenarnya kalau entrepreneurship itu, semangat entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan itu sebenarnya tidak hanya difokuskan di wilayah tertentu gitu. Memang kita ada beberapa wilayah-wilayah yang lain kita intervensi dalam bentuk kegiatan Desapreneur dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Cuma kebetulan yang di Purwobinangun ini kita intervensinya melalui Desapreneur. Kita juga baru di tahun pertama ya Bu ya Bu Rini. Tapi saya ketemu dengan Bu Rini itu sudah lama sebenarnya. Sebenarnya kenalnya sudah lama, tapi intervensi di kalurahannya baru sekarang gitu kan. Nah memang untuk Desapreneur sendiri kan prosesnya ini tidak langsung ujuk-ujuk kita turun di kalurahan, kita langsung memberikan intervensi Desapreneur, tapi sebelumnya kita ada asesmen terlebih dahulu gitu. Jadi ada asesmen di desa-desa yang sudah kita tentukan gitu ya, terkait dengan
hubungannya dengan desa mandiri budaya, kemudian kaitannya dengan predikat desa yang lain, kemudian tentang potensinya juga terutama, kemudian juga semangat penurunan angka kemiskinan yang juga merupakan ketugasan dari Dinas Koperasi gitu. Nah, terus kita masuk di tahun ini karena asesmennya baru tahun kemarin ya 2023, kita sekarang 2024 masuk di pelatihan Desapreneur tahap penumbuhan gitu. Kita ada 3 tahapan Mbak Renata, memang agak panjang pelatihan kita dan harapannya nanti dengan pelatihan kita yang cukup panjang dan 3 tahapan ini juga bisa mengcover seluruh kebutuhan UMKM yang ada di wilayah yang kita sedang intervensi. Kita sekarang di penumbuhan kaitannya dengan pemetaan potensi dulu seperti apa, nanti akan dikembangkan seperti apa, nanti kemudian masuk di tahap pengembangan kita akan lebih fokuskan ke pemasaran dan brandingnya gitu ya. Sekali ya. Kemudian nanti di tahun ketiga kita harapannya nanti sudah bisa menemukan mitra gitu terkait dengan produk-produk yang sudah kita bina pada saat pembinaan ataupun pelatihan Desapreneur. Dan kita nggak hanya pelatihan aja, kita pelatihan 3 hari. Selain itu setelah pelatihan kita lanjutkan dengan pendampingan selama 5 bulan. Jadi teman-teman dari timnya Pak Dudi, mungkin nanti bukan Pak Dudi sendiri ya, karena kan timnya banyak gitu dan kebetulan desa binaan kami yang masuk di predikat Desapreneur juga cukup banyak. Di Kaspak aja mungkin sekitar hampir 38 desa ya Pak yang mendampingi di Kaspak ini gitu. Jadi ada beberapa tim kami yang memang sudah kami bekali juga terkait dengan materi dan juga skill dari teman-teman pendamping kami nanti akan hadir di Purwobinangun khususnya untuk memberikan pendampingan kepada teman-teman peserta pelatihan Desapreneur gitu. Walaupun di sini sudah ada aktornya gitu ya. Jadi baik. aktor intelektualnya tuh sudah ada. Jadi saya dengan Bu Rini itu udah lama banget kenal sebenarnya. Kita waktu Covid ya Bu kenalnya. Ya waktu Covid gitu kita juga kebetulan punya kolaborasi program yang lain gitu, bukan Desapreneur. Dan ya ternyata di sini belum terintervensi Desapreneur. Akhirnya kita juga melihat potensinya. Tadi sudah sedikit tak spill, kita akan mengembangkan khusus terkait tentang salak karena memang di sini banyak sekali salak. Dan memang ikonnya Sleman itu kan salak ya Pak ya gitu. Jadi kebetulan di sini cukup banyak, kemudian SDM-nya juga cukup banyak gitu. Nanti mungkin Bu Rini deh yang lebih banyak cerita terkait bagaimana caranya teman-teman di Purwobinangun ini bisa kemudian bersatu nyengkuyung sama-sama dengan satu produk salak ini. Oke, baik Mbak Ratna. Lalu sebelum kita ke pelatihan penumbuhan tadi ya, melalui proses asesmen dulu kan ya Mbak berarti. Betul. Kalau Purwobinangun sendiri ini seperti apa proses asesmennya? Lalu bagaimana caranya bisa melihat potensinya tuh ternyata di salak, di ini, di itu gitu. Itu seperti apa prosesnya Mbak? Tentunya kami menurunkan tim independen ya. Memang keahliannya untuk menggali informasi gitu, menggali potensi di suatu wilayah gitu. Dan tujuan dari asesmen kita ini adalah menentukan proses pembinaan kita akan seperti apa. Kami Desapreneur ada beberapa model kebetulan, salah satunya Kaspak dan memang kemudian kita putuskan untuk Kaspak mengintervensi di Kelurahan Purwobinangun ini gitu. Oke, baik. Lalu setelah ketemu potensinya, mengiring tim banyak, melalui pelatihan penumbuhan, itu seperti apa sih Mbak kalau di Desapreneur? Pelatihan di tahap penumbuhan tadi yang udah tak ceritain sedikit ya terkait dengan bagaimana pemetaan potensi, bagaimana memulai usaha, memulai untuk manajemen usaha masih di awal gitu ya. Dan tentunya karena di sini memang untuk potensinya kan kita ambil itu salah ya. Tapi peserta dari Desapreneur ini sendiri kan UMKM-nya macam-macam. Sehingga kita membuat pelatihan itu ya pelatihan yang bisa diterapkan kepada seluruh UMKM karena kita menyadari pesertanya ini kan jenis usahanya heterogen. Tidak bisa kita kemudian langsung kita fokus di salah satu di salak. Oke, memang kita akan up untuk potensi yang ini, tapi untuk bagaimana pemasaran, kemudian bagaimana meningkatkan kualitas produk itu seperti apa, packagingnya nanti akan seperti apa, bagaimana kita melakukan penetrasi kepada pasar baru, menemukan segmentasi pasar untuk produk kita. Nah, itu kan sebuah pengetahuan yang secara umum bisa diserap oleh seluruh UMKM yang jenisnya itu bermacam-macam gitu. Jadi kita pelatihannya berada di seputaran itu gitu, tidak spesifik di satu produk seperti itu.
Oke, baik. Kalau soal Desapreneur sendiri ini, apakah pembinaannya nih ada pembedanya dengan pelatihan entrepreneurship yang lainnya? Kalau dari Diskop seperti apa, Mbak? Tentunya ada karena pertama memang kita sudah membagi menjadi 3 tahapan Oke. gitu ya, yang sesuai dengan urutannya. Jadi sebelum mereka mau masuk ke pemasaran, branding dan sebagainya, otomatis produknya harus disiapkan terlebih dahulu. Ya. Gitu, kualitasnya, kapasitas produksinya, kemudian izin-izinnya gitu ya. Karena kan untuk menarik kepercayaan konsumen itu kan dia harus melihat produk, oh ini sudah PIRT, oh ini sudah halal. Walaupun untuk legalitas produk ini dukungannya bukan dari bidang kami, bukan melalui Desapreneur, tapi bisa kita linkkan melalui program kegiatan dinas koperasi yang lain. Desapreneur ini merupakan wadah sebenarnya. Bagaimana caranya kita bisa menjaring UMKM sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Dan ini nanti akan kita bawa kepada teman-teman yang memang mengampu di bidangnya gitu. Jadi kita memang identifikasi gitu di lapangan, turun secara langsung gitu. Kemudian yang kedua kelebihannya adalah selain melalui pelatihan yang kurikulumnya sudah kita tetapkan dan sudah berjenjang, kita ikuti juga dengan pendampingan gitu. Dan di pendampingan ini kita tidak hanya membahas terkait dengan materi pelatihan ya, tapi harapannya di pendampingan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk dijadikan ajang berkonsultasi bagi UMKM. Kalau misalnya menemui kendala itu nanti bisa langsung berkonsultasi dengan teman-teman pendamping yang kita turunkan di lapangan. Jadi harapannya nanti berkelanjutan terus, nggak cuma pelatihan selesai ditinggal terus ini tadi apa ya, aku udah ngelakuin sampai dengan tahap ini, terus habis ini apalagi ya, kayaknya pelatihannya masih tahun depan lagi deh. Nah ini kan terjeda gitu ya, kita nggak mau yang seperti itu. Dan kami juga membuat WhatsApp group. Nah kalau misalnya memang belum bisa ketemu pada saat konsultasi, bisa jabri-jabri dulu di WA group sambil janjian kapan nih bisa ketemu untuk pendampingannya gitu. Baik. Tadi juga sempat disebutkan bahwa heterogen nih, usahanya juga macam-macam. Otomatis mengalami kendalanya pun pasti berbeda-beda ya Mbak ya. Betul. Kalau dari Diskop sendiri saat konsultasi, apakah penyelesaiannya ini juga difasilitasi mengenai untuk kasus A ya seperti ini, B seperti ini. Kalau dari Diskop ada nggak seperti itu? Ada. Jadi tadi yang udah tak spill sedikit ya, mungkin kendalanya terkait dengan legalitas. Mungkin Oke. kami tidak bisa menyelesaikan sendiri ya sesuai dengan bidang yang saya ampu. Kita tidak mengampu di sana, tapi kan teman-teman dari bidang lain, di bidang UKM, di bidang usaha mikro yang memang mengampu di sana, bisa kita linkkan ke sana. Nah, seperti itu. Pemasaran mungkin, pemasarnya produknya seperti apa dulu nih. Produknya udah layak, tapi kita perlu dorong menuju ke kurasi produk. Nah ini kita juga nanti bisa linkkan ke teman-teman bidang UMKM. Bisa juga ke kami, ke teman-teman yang memang mengampu di Market Hub. Kami punya fasilitas dukungan pemasaran di Market Hub. Itu juga harus melalui kurasi. Nah kalau memang kita lihat di sini produknya sudah layak, tapi mungkin belum percaya diri ya. Kadang-kadang UMKM itu, saya kok cuma jualannya seperti ini, cuma itu loh saya tuh kadang-kadang. Padahal gimana caranya kita bisa maju ya, pertama kali kita harus bangga dengan produk yang kita buat gitu. Jangan bilang cuma. Kalau misalnya kayak contoh ini keripik salak gitu ya, saya tuh cuma bisa bikin keripik salak. Jangan cuma atau saya aja nggak bisa kalau suruh bikin keripik salak. Saya kalau dibayar dengan harga yang seperti ini nggak jadi itu barangnya. Yang ada salaknya tak makan sendiri aja langsung. Iya, jadi kayak gitu sih ininya. Oke, baik. Kalau yang di tahapan Desapreneur sendiri ini berarti sudah berjalan berapa lama Mbak? Kita baru 1 tahun. Baru 1 tahun baru ya? tahun pertama. Oke. Di Purwobinangun kita baru tahun pertama. Oke. Tapi yang di desa-desa lain kita sudah cukup lama ya. Kita mulai di tahun 2019 kita sudah mulai. Oke, baik. Kalau tantangan tersendiri ada nggak yang paling menurut Diskop tuh challenging banget nih di Challenging Purwobinangun? banget adalah ya tadi kembali lagi ke tema awal kita gitu terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan spirit entrepreneurship-nya. Karena kadang-kadang banyak UMKM itu yang merasa saya kayak gini aja udah cukup kok gitu. Sudah bisa membuat saya hidup, sudah bisa menghidupi keluarga saya, anak-anak saya dan saya sudah cukup dengan tenaga kerja yang seperti ini. Biasanya kan mereka rumahan gitu ya. Betul. Kemudian tenaga kerjanya ya suaminya, tetangga sebelah rumah atau adiknya siapa gitu yang di situ juga tentunya biasanya tenaga kerjanya itu pada akhirnya tidak terbayar gitu. Ya. Karena mereka pikir ya udah ini kan usaha saya sendiri, saya bekerja di sini,
saya menumbuhkan sendiri, berproduksi sendiri, memasarkan sendiri. Jadi ya kayaknya ini tidak berpikir bahwa itu juga tenaga yang harus dibayar sehingga produk mereka menjadi harganya lebih murah gitu ya. Karena tidak memperhitungkan biaya produksi tenaga kerja. Padahal sebenarnya kalau kita pengen maju, pengen besar ya harus kita hitung dong. Betul, Hasil keringat kita untuk istilahnya ngoncei salak itu ya. Mengupas salak, memotong salak. Iya, itu juga harus Iya, dikasih harus dihargai ya. Dihargai. Betul. Oke Mbak Rana, ini cukup jelas banget ya Kanca Muda bahwa dari Diskop sendiri ini programnya pun di Purwobinangun tahun ini sudah berjalan dan nanti kita bakal tanya-tanya hasilnya nanti seperti apa sih sama beberapa narasumber yang sudah ada hadir di sini. Kita next dulu ya Mbak Rana ya. Kita next ke tadi Mbak Ratna sempat bilang ada peran Kaspak di sini. Nah, Kaspak ini apa? Karena di sini sebenarnya tulisannya K45 PAK gitu. Saya sebut Kaspak nih ya kayaknya. Oh, ternyata benar Kaspak. Ini sama Pak Dudi di sini yang jadi konseptor Kaspaknya. Boleh dijelasin nggak sih Pak sebenarnya kenapa namanya itu Kaspak? Iya, terima kasih Mbak Renata. Iya. Apa namanya itu sebenarnya kependekan ya K45 PAK itu adalah Kiblat Babat Limo Pancer Adiluhung Kawentar. Wow, filosofi sekali kalau ini nih. Ya, biar kelihatan istimewa. Keren, ini keren sekali Pak. Boleh dijelaskan nggak artinya apa Pak? Ya sebetulnya ini konsep umum pengembangan bisnis berbasis community development. Pancernya itu community development, kemudian kita berpijak pada 4 kiblat ya. Ya kiblat pertama itu adalah global value, adalah nilai-nilai global yang itu diyakini sebagai baik seperti keadilan, kesejahteraan gitu. Kemudian di kiblat kedua itu ada local wisdom, jadi kearifan lokal. Mungkin nanti Pak Lurah yang bisa menjelaskan di Purwobinangun apa. Ya. Jadi seperti mungkin kalau tandur, lenoto mundur. Kemudian kiblat ketiga itu kemudian nanti kedua ya, terus kiblat ketiga itu harapannya local wisdom yang sesuai dengan global value itu mewujud menjadi produk yaitu local supply chain. Jadi produk yang muatan lokalnya tinggi kalau bisa. Ya semuanya dari Purwobinangun kalau bisa, tenaga kerjanya, input materialnya dan semuanya, sehingga yang menikmati nilai tambah itu dari Purwobinangun. Kemudian di kiblat keempat sendiri adalah global marketing. Jadi dipasarkan secara global. Jadi kalau bisa local supply chain, kalau bisa input produksinya semua dari Purwobinangun atau dimaksimalkan lah nanti setelah untuk mencukupi Purwobinangun sendiri mungkin dijual keluar ya. Nah itu harapannya nanti kalau secara ekonomi itu nanti neraca perdagangan di Purwobinangun itu surplus sehingga kesejahteraannya naik itu kira-kira. Jadi itu. Jadi kalau di gambar tuh ya pancernya tengah Pomdev itu nanti Desapreneur. Nah di atas itu adalah value-nya, yang di bawah produknya. Di kiri itu adalah local supply chain, itu adalah Adiluhung, di kanan itu adalah global marketing Kawentar. Wow. Nah, kira-kira seperti itu. Itu nanti akan diturunkan menjadi 3 tahap seperti yang disampaikan Mbak Ratna tadi. Oke, ini kuliah ekonomi ya teman-teman ya. Tapi ini penting sekali Kanca Muda karena ini berhubungan dengan global juga ya Bapak ya berarti. Tapi kalau menurut pendapat Pak Dudi mengenai ekonomi nasional nih, seperti apa dan kira-kira dampaknya untuk wilayah desa seperti apa ya Pak? Ya kalau perekonomian secara nasional ya seperti ini, kalau kita lihat secara internasional memang sedang tidak baik-baik saja. Cuma Betul. Dampaknya itu mungkin juga tidak semuanya langsung ke merembes ke desa. Ya, Oleh karena itu memang kita mencoba membangun ketahanan. Jadi termasuk kita kalau ini kan konsepnya supply creates its own demand, jadi supply side oriented pemberdayaan masyarakat. Jadi umumnya demand side oriented, jadi menjual apa yang laku lah. Itu nggak jalan, nanti malah yang impor barang-barang dari Cina yang murah itu jadi. Tapi kalau yang ini kan kita pemberdayaan masyarakat, jadi kita menjual apa yang bisa kita produksi dengan catatan yang diproduksi itu diefisienkan gitu. Nah itu nanti kan mewujud menjadi seperti di dalam roadmapnya Desapreneur yang ada 3 tahap. Kalau yang kiblat 1, 2 itu nanti urusannya di assessment tadi dikatakan Mbak Ratna. Nah kemudian di tahap penumbuhan itu nanti kita fokusnya di local supply chain. Nanti yang difokuskan adalah produknya dulu dan nanti SDM-nya juga. Nah kemudian di tahap pengembangan nanti global marketing. Jadi kalau di tahap yang penumbuhan itu seperti dikatakan Mbak Ratna tadi masih umum, jadi manajemen secara keseluruhan dipelajari ya, produksi, pemasaran, SDM dan seterusnya. Nah di tahap kedua nanti harapannya produk yang sudah bagus dan skill entrepreneur yang sudah meningkat itu nanti
bisa untuk memoles produk sehingga Betul. fokusnya itu nanti ada di seperti analisis pemasaran global, kemudian branding, packaging, kemudian membuat konten pemasaran digital, baru kemudian itu didistribusikan ke sosmed atau marketplace. Iya. Nah kemudian di terakhir nanti di tahap ini masih level individu ya. Nah di tahap ketiga nanti pengembangan yang tahun ketiga itu nanti fokusnya sudah pada kelompoknya. Jadi harapannya yang kelompok Desapreneur nanti punya toko. Nah, nanti monggo di Sarisa ini yang sudah ada dibesarkan atau nanti monggo gimana. Tapi setidaknya ada kita punya ikhtiar untuk marketing sendiri, tidak menjaga dari sana-sana. Itu ya kita optimalkan jaringan, tapi kita juga punya punya ikhtiar untuk marketing sendiri sesimpel apapun itu nanti mewujud dalam toko Desapreneur. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti ini kan juga berhubungan dengan skill-skill tertentu yang memang harus dipelajari meskipun mungkin sedikit asing gitu ya, terutama mungkin kita sudah masuk ke dunia digital, semuanya serba online, nggak hanya offline store-nya saja yang dikembangkan, tapi online store pun juga wajib dikembangkan ya untuk di ranah sekarang ini. Nah mungkin beberapa sektor ini masih istilahnya mut-mutan ya Pak ya, kadang-kadang sering ditemukan kayak mut-mutan, ya udah nanti tunggu orderan aja, ya udah nanti kalau misalnya order baru dibikin, baru dijalankan mengenai marketingnya gitu. Mungkin bisa nggak sih Pak diingatkan mengenai seberapa penting untuk pengelolaan secara, yaitu pengelolaan penjualan dari sebuah produk ini untuk perekonomian individu dan juga untuk perekonomian desa sendiri. Mungkin bisa diingatkan seberapa pentingnya Pak? Ya itu sudah selalu kita ingatkan ya Mbak Reda. Oke. Tetapi kan memang setiap orang tuh punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Ya, Oleh betul. karena itu memang nanti jadi ada tim harapannya di dalam Desapreneur itu nanti mungkin ada UMKM yang sudah sepuh itu memang fokusnya di produksi. Ya. Handal. Tapi kalau sudah disuruh mengikuti Penjualannya. gawai seperti ini, Ya. itu sudah Susah gitu ya. susah sekali Nah itu memang ya sudah nanti biarkan fokus produksi aja. Nanti di toko Desapreneur inilah ya nanti ada tim digital marketingnya yang konten kreatornya, harapannya seperti itu sehingga nanti bisa saling melengkapi. Karena kadang-kadang yang kami jumpa itu sudah sepuh ya, sudah kepala 6 itu, terus kemudian beliau juga secara ekonomi itu sebetulnya sudah berlebih ya, punya kebun salak banyak, terus putranya sudah semua itu saya kalau ditekan harus pentingnya ini jalan ini wes turah-turah itu. Oh iya betul itu betul. kami betul. jumpai Pak Lurah seperti itu. Jadi memang artinya memang tidak bisa kita paksakan. Iya. Kalau memang itu kebetulan UMKM-nya yang dia keluarga muda yang tantangan anaknya masih banyak itu bisa kita Di-push bisa ya. aware, tapi kalau sudah sepuh tadi guys sudah putrane sudah mentas semua, sudah punya pekerjaan, berkeluarga, dia tinggal ibaratnya kalau saya tanya itu sebetulnya jenengan itu badiki penting berat atau Bu itu. Yang penting saya sehat bisa ini itu sudah produknya itu sudah happy gitu. Jadi kadang seperti yang beliau itu ditanya harga pokok produksi atau harga pokok penjualannya nggak pernah tahu gitu. Ya itu jadi solusinya memang tidak bisa dipaksakan, tapi harus ada sebuah tim nanti yang itu bisa sudah memang yang sepuh-sepuh tadi sudah mungkin tidak bisa di-pressure secara marketing ya sudah mungkin fokus produksi aja, nanti ada tim yang untuk itu yang memoles misalkan packagingnya yang bagus seperti apa, nanti kalau sudah nanti dibikin foto dan video baru itu saya kira gitu solusinya Pak. Ya, oke baik. Ini menarik karena pada akhirnya Diskop sendiri ini dan Kaspak pun juga membangun ekosistem yang yang sehat ya, terutama buat produsen-produsen yang tadi Bapak juga sempat bilang bahwa yang sudah sepuh-sepuh yang belum bisa atau tidak mampu untuk dengan gawai gitu kan pada akhirnya tidak bisa dipaksakan ya Bapak ya. Akhirnya diciptakan ekosistem ini dan perjalanannya sekarang bagaimana Pak? Apakah sudah membuahkan hasil dari ekosistem yang seperti ini? Masih proses ya, ini kan masih tahap penumbuhan tahun pertama. Masih tahap penumbuhan, jadi memang itu nanti kita perlahan-lahan ya kebetulan alhamdulillah Purbinangun ini sudah, kalau menurut saya sudah semuanya bagus ya. Oh iya, tinggal nambahi itulah. Ya nanti tinggal mungkin solusinya biasanya seperti itu yang muda-muda Pak, yang yang apa? Oh, oke. Kalau di desa lain tuh nanti biasanya ada yang jawil tim Karang Taruna atau apa yang punya punya kan kalau anak muda cepat ya belajar seperti itu. Nah, itu dan nanti monggo tinggal nanti dari ada semacam kalau di desa lain tuh juga ada yang Mbak Rantang kemarin yang mengajukan BKK itu kan. Itu nanti untuk membuat rumah produksi dan satu lagi ada rumah konten kreator. Wow, Nanti rumah produksi itu misalnya untuk finishing ya, kalau misalkan karena banyak di tempat lain mungkin yang belum punya spinner sehingga masih kotos-kotos itu. Nah, terus nanti salah satunya adalah tadi misalkan ada peralatan-peralatan digital yang itu nanti sehingga kalau produsen yang memang tidak kompeten dan sulit di up ya untuk
Ya. Itu nanti bisa diserahkan pada tim itu. Tapi itu memang masih di tahun ketiga di Oke. roadmap-nya. Oke, kalau dari tanggapan Bapak sendiri mengenai Desa Purwobinangun ini mengenai ekosistemnya dan juga sudah melalui pelatihan juga, boleh dikasih tanggapan nggak Pak mengenai Purwobinangun sendiri ini perkembangannya seperti apa? Signifikankah atau seperti apa? Kalau signifikan belumnya kita susah ya, karena baru berapa gitu. bulan. Tapi kalau Oke. dilihat dari start awalnya itu sudah termasuk, kalau di mitra kami Kaspak termasuk yang sudah bagus ya. Oke. Artinya sudah ada, malah ini sudah ada base camp sebetulnya tinggal aja, tidak mulai dari nol, karena ada yang betul-betul memang mulai dari nol, belum ada apa-apa gitu ya. Itu betul-betul untuk membangkitkan semangat wirausaha aja. Tadi mereka masih berpikir subsisten, yang penting mangan ramangan kumpul atau itu jadi kan. Iya. Nah, tapi saya kira kan nanti mungkin baru bisa lihat kalau di tahun kedua nanti. Tapi saya kira ini termasuk yang sangat rajin kalau Purwobinangun, kalau kumpulan yang datang pasti banyak. Jadi fasilitasnya bagus ya, antara terkesan antara desa dan Sarisa ini rebutan, bu sini aja itu kan. Sak konsumsi ini. Artinya kan itu semangat fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya kira ini tidak banyak terjadi di desa lain, karena malah uncal-uncalan. Oke, ya. Oke, baik Pak. Berarti kalau boleh dikasih saran mengenai perkembangan Purwobinangun sendiri dari Bapak, ada nggak saran-saran tertentu yang harus diingat, yang sepertinya ini perlu diingat untuk juga mungkin desa-desa lainnya biar bisa memberikan perkembangan yang signifikan, kira-kira ada nggak sarannya Pak? Ya, saya kira kita ikuti aja roadmap yang sudah digariskan oleh Dinas Koperasi dalam UKM dalam Desa Planner, itu kita tahapannya diikuti. Jadi kami memang dulu itu sudah juga ada risetnya juga. Jadi roadmap tiap model yang ada itu dulu ada risetnya. Jadi memang ini mungkin spesifik dengan kondisi DIY. Mengapa juga pertanyaan di pedesaan, karena kalau penyakitnya di DIY itu yang tinggi secara makro itu kan persentase penduduk miskin termasuk tinggi di Pulau Jawa. Kemudian yang kedua yang parah itu adalah indeks Gininya atau ketimpangan antar kelas pendapatan, yang itu juga nanti rely on dengan indeks Williamson, ketimpangan antar daerah, dan itu nanti jatuhnya adalah kota desa. Sehingga kalau dihitung dari kemiskinan yang berbasis expenditure itu, desa itu adalah yang lebih miskin dibandingkan kota. Sehingga harapannya dengan seperti Desa Planner yang kalau roadmap diikuti nanti itu bisa mengurangi ada mata pencarian baru, ada bisnis baru, sehingga nanti harapannya itu jumlah penduduk miskin berkurang, kemudian ketimpangan antara kelas pendapatan berkurang. Iya. Kira itu. Oke, berarti apakah Desa Planner ini jadi program yang bisa dibilang penjembatan agar tadi sampai sektor-sektor ke bawah ini tuh biar tidak terlalu terpengaruh banget, biar bisa bangkit bersama-sama, atau seperti apa sih Pak? Ya, saya kira ini tadi berpijak dari pembangunan berbasis perdesaan ya. Saya kira sinkron juga apa yang menjadi visi misi presiden yang periode lalu dengan gubernur juga itu memang nyatanya juga ada kementerian yang perdesaan itu kan juga belum lama. Iya. Nah, itu memang itu tadi potensi supaya tidak terjadi kalau penyakitnya kan urbanisasi gitu. Padahal sebenarnya potensi di desa itu juga luar biasa. Yep. Tapi kebanyakan tidak digarap, dan itu juga nanti bagian dari tadi ketahanan. Kalau kemarin presiden yang barusan dilantik kan isunya ada dua kemarin ya, ketahanan pangan dan energi. Iya. Ini saya kira kembali ke mengoptimalkan potensi perdesaan itu bagian yang penting, terutama kaitannya dengan ketahanan pangan ya. Mungkin nanti ada beberapa yang energi itu. Saya kira itu. Oke, baik. Itu tadi sudah dijelaskan mengenai dari sisi ekonominya seperti apa, Desa Planner seperti apa, lalu bagaimana sih baiknya mengenai desa, pembangunan desa ini seharusnya seperti apa, apalagi juga desa ini juga salah satu sektor yang terpengaruh juga pasti ya, mau tidak mau pasti terpengaruh juga dengan ekonomi global. Tapi ternyata hadirnya Kaspak, hadirnya Diskop ini bisa jadi jembatan yang semoga nanti tahun-tahun ke depan bisa semakin terasa lah ya hasilnya ya Bapak dan Ibu. Lalu kita kembali lagi kepada, kalau tadi sudah dari sisi jembatannya nih yang menjadi base-nya ini, kita ke
aktor utamanya ya, berarti pemeran utamanya ini dari Desa Purwobinangun ini ada Bapak Lurah Heri. Bapak Heri, mengenai potensinya dulu nih, potensi Kelurahan Purwobinangun. Kan sudah ada program Desapreneur ini, lalu juga sudah disambut baik juga oleh Kelurahan Purwobinangun. Dan juga sudah ada beberapa hasilnya juga sudah mulai, kelihatan ABCDE-nya. Kalau dari Bapak sendiri Kelurahan Purwobinangun ini tuh potensinya apa sih Bapak sebenarnya? Ya, terima kasih Kanjeng Muda. Perlu kami sampaikan bahwasanya Purwobinangun ini terbagi ada 16 padukuan. Wow, banyak sekali, yang oke. memanjang dari padukuan 1 sampai padukuan 16. Lah, salah satu potensi wisata yang baru kita kembangkan ini adalah wisata religi yang ada di Bukit Turgosana, di puncak Turgosana. Nah, pada tahun 2019 ini kami mendapat dana Bankup untuk membangun trek jalan menuju Makom Syekh Jumatil Kubro yang tingginya 1,3, jadi 1.300 meter ketinggian. Itu dibangun melalui Bankup dan alhamdulillah pada tahun 2021 pembangunan ini sudah selesai dan sekarang sudah bisa bagi para peziarah ini untuk naik ke sana ini sudah nyaman. Aksesnya sudah lebih mudah Aksesnya ya. sudah nyaman. Nah, dengan adanya Syekh Jumatil Kubro ini tentunya kan banyak wisatawan yang masuk ke Purwobinangun. Iya. Nah, kami punya angan-angan wisatawan masuk ke Purwo ini tidak cuman dia pengen ke religi, ziarah aja, tapi ada wisata yang lainnya, pendukungnya. Nah, salah satunya Sarisa Salak ini. Dan Sarisa Salak ini dulu ini kan apa ya, keluhan ataupun kekhawatiran petani salak. Dulu Bu Rini ini sebelum ini jualannya salak. Jadi jualan salak. Buah salak Buah ya. salak. Oke. Lah, buah salak itu dulu waktu booming itu harga bisa cuman sekilo 2.000. Sekilo 2.000? Iya, padahal dulu awal-awal salak Pondoh ini waktu terkenal. Itu orang bawa ke pasar, bawa 1 kilo salak, itu bisa bawa pulang beras 3 kilo. Wow. Tapi sekarang kebalik. Nah, dengan adanya itu, dari Bu Rini ini punya ide, punya gagasan, kita sering diskusi, akhirnya mengembangkan. Ben salak itu cuman dimakan gitu saja, dibikin apa, dibikin ngapa, itulah. Dari sana muncul ide-ide kreatif dari Bu Rini dan rekan-rekan lewat KWT, karena di Purwobinangun ini juga banyak KWT yang kami bina, salah satunya Bu Rini ini adalah juga jadi pelopornya KWT di Purwobinangun. Nah, perkembangannya waktu, sekarang salak ini bisa dinikmati tidak cuman buah saja. Kentosnya pun sekarang sudah bisa dinikmati menjadi kopi dekentos itu. Nah, ini salah satu ide-ide kreatif. Ini tentunya kami dari pemerintah Kelurahan Purwobinangun sangat mendorong kegiatan usaha-usaha ini karena apa? Ya itu tadi seperti yang disampaikan dari Dinas Koperasi, dari Kaspak, ini paling tidak usah jauh-jauh kemana, kerja di sini pun bisa. Sudah bisa menekan angka pengangguran. Juga paling tidak Purwobinangun dengan Sarisa ini kan ikut juga dikenal. Ya. Apalagi di Purwobinangun ini sebelah kanan kita ini kan ada wisata Merapi, bukan Gunung Merapi tapi Kaliurang. Kaliurang, ya. Jadah tempenya terkenal di sana. Ya. Nah, paling tidak orang ke sana nanti bisa, Sarisa kita dekat. Mungkin jadi itu. Oke, kalau sejauh ini kehadiran Sarisa ini, Sarisala ini eksistensinya seperti apa Pak? Ya, Sarisa Salak paling tidak mungkin sekarang sudah mengalahkan Purwobinangun.
Wow. Orang luar mungkin belum tahu Purwobinangun, tapi Iya. Sarisa Salak itu sana. Kan Sampai gitu. tahu ya, Nah, oke, oke, berarti kan oke. ini luar biasa. Ya, Ya, kami pun bangga, walaupun sedikit-sedikit, tapi ini belum apa-apa. Jadi ya. kami juga selalu berpesan kepada Bu Rini, jangan selalu puas. Jadi Ya. silahkan dikembangkan terus, apapun kita dari pemerintah Kelurahan Purwobinangun, apa yang bisa tentunya kita akan support. Kita juga Ya. kerjasama dengan Dinas Koperasi baik kabupaten maupun provinsi. Oke. Nah, mengenai support tadi, kalau dari pemerintahan kelurahan ini dukungannya untuk mengembangkan desa prenernya seperti apa, Bapak? Wah, banyak ya Bu Rini ya. Banyak Kita, ya? terutama lewat Pak Ululu kami. Oke. Jadi yang selalu membina dan juga setiap pertemuan-pertemuan KWT pun setiap ada undangan kalau tidak berbarengan kami pasti akan mendampingi Bu Rini dan Ya. kawan-kawan. Ya saya pingin KWT di Purwobinangun jangan cuma Sarisa tapi nanti yang lainnya juga muncul yang lainnya walaupun nanti akan menjadi satu di sini atau bagaimana itu monggo. Ini mungkin Bu Rini sekarang sudah punya ide gagasan pengen ngembangkan di dekat Embung sini nih. Nah, ini monggo kami tunggu Oke, oke. nanti perkembangan selanjutnya. Ya, baik. Berarti sudah banyak sekali dukungan dari kelurahan juga. Kalau Sarisa sendiri ini sebenarnya tuh berdiri dari tahun berapa sih Pak berarti? 2016. 2016 ya? Iya. Oke. Tapi Ini kan juga juga naik turunnya naik ya turun. pasti Nah, ya. dulu kan ada suaminya, tapi pas baru main suaminya Ya, oke. Baik. meninggal. Oke, Tapi- turut berduka cita ya Bu Rini ya, ya. ini tapi malah jadi pemantik. Malah Bu jadi Rini, semakin iya, semangat lagi lebih ya. semangat Harus lagi. ya kalau misalnya kita cepat menyerah, gampang menyerah nanti malah tidak maju ya Bapak ya. Malah jadi justru harus dicontoh semangatnya Ibu Rini ini untuk terus menaikkan kembali, mengembangkan kembali, tidak mudah menyerah, tidak mudah puas ya, tidak mudah puas. Ini jadi salah satu karakteristik entrepreneur yang diperlukan sebenarnya ya. Buat tidak cuma desa saja tapi juga untuk semua entrepreneur itu butuh semangat untuk tidak cepat puas ya Bapak ya. Dan pada akhirnya terlihat nih hasilnya Sarisa. Kalau di set ya Kancah Muda ini sudah terlihat banyak sekali produk-produk Sarisa dan juga dari Purwobinangun ada macam-macamnya. Salak bisa dibikin jadi pie, salak bisa kentosnya. Kentos itu bahasa Indonesia biji salak ya Kancah Muda. Biji salaknya tuh bisa diolah jadi bubuk kopi, rasanya juga enak dan ternyata viral sampean ya. Tapi ngomong-ngomong kalau Sarisa sendiri ini berarti juga mengenai pembelanjaannya, marketingnya, keluar masuknya, lalu juga bagaimana ini didistribusikan mungkin ke keluar Sleman gitu, berarti juga ada dukungan dari kelurahan atau bagaimana Bapak? Ya, kita juga sering ada pelatihan-pelatihan dari Dinas Oke. Koperasi Ya. tentang halal dan juga packaging biar bagus apa. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan. Oke. Terakhir kemarin dari Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Sleman. Terus ada lagi dari Dinas Tenaga Kerja kemarin tentang digital marketing. Ya. Sabtu kemarin ini juga tentang pariwisata dan juga UMKM. Lalu kalau dari Purwobinangun sendiri mengenai fasilitas ini disambut baik nggak Bapak? Iya tentunya. Tentunya ya. Tentu. Antusiasmenya seperti apa Sangat Pak? luar biasa. Sangat luar biasa ya. Makanya saya setiap undangan Sarisa Salak, Ya. walaupun dimanapun saya pasti telat, saya hadir. Oke. Selalu ya. Kayak hari ini tadi, Iya. saya dari pagi, undangan sudah beberapa ke sini, ya saya sempat Tetap hadir ya. Terima kasih loh Bapak ya sudah sempat hadir di sini. Kami juga senang mendapatkan informasi dan ilmu-ilmu baru juga dari narasumber-narasumber yang telah hadir di sini. Semoga bermanfaat juga untuk Kancah Muda ya untuk meningkatkan semangat kita untuk terus berjuang ya Kancah Muda. Lalu kembali lagi ke Kelurahan Purwobinangun sendiri nih, tantangannya apa aja sih Pak kalau dari kelurahan mengenai perkembangan ini ya? Karena ini kan masih kalau tadi dari Diskop sendiri ini kan ini masih masa penumbuhan ya, masih masa penumbuhan, masih dalam proses dan harus lebih ditingkatkan lagi biar makin kelihatan lagi hasilnya. Hasilnya yang sudah bagus semakin bagus lagi. Nah, kalau dari kelurahan sendiri tantangannya apa Bapak? Tantangannya biasanya anggota UMKM ini pada bosenan. Oke, Nah, ya. Itu gimana itu Pak bosenannya? Nah, Ya. misalnya usaha,
wah jualan ini belum laku, Berhenti. sudah Semangatnya iya, turun. semangatnya turun. Oke. Ya. Padahal kan orang jualan ini kan juga naik turun, Ya. jadi harus telaten kayak Bu Rini ini. Kalau kita lihat sekarang Bu Rini lihat wah sukses, tapi kalau kita lihat dari awal, kita yang Iya. tahu dari awal, Ya, bagaimana Bu Rini naik turunnya. siang malam nggak pernah ada Wow. waktu kemana-kemana dia, Iya, Pak iya. saya harus kesini gini. Nah, Iya. itulah. Nah, yang kayak Bu Rini ini yang jarang. Ya. Pengen saya ada beberapa yang kayak Bu Rini ini, insya Allah Purwobinangun semua produk-produk ada di Purwobinangun bisa berjalan baik karena banyak sebetulnya unit-unit usaha yang dihasilkan oleh UMKM di Ya. Purwobinangun. Kalau pagi itu juga ada jualan jenang Ya. dan yang lainnya. Itulah. Ya, Cuman ya, ya itu ya. kadang-kadang ya manusia kadang-kadang pengen cepet itu loh. Iya. Nah, biasanya kalau menemukan kasus seperti itu dari kelurahan menyikapinya seperti apa, Bapak? Ya, kita selalu dorong, Selalu didorong, ya. kita. Ya kadang-kadang kita apa ya dengan bicaraan itu kita cemooh, kita hina biar sebetulnya dia tumbuh semangatnya untuk lebih kita pacu lagi karena apa? Iya. Kadang-kadang sering cuma pelatihan tapi setelah itu selesai enggak. Nah, itu yang selalu kita dorong biar tidak cuma pelatihan tapi hasilnya ayo. Saya sampai pengen, aku selak pengen sama itu punya usaha undangan aku nikmati ini loh Pak hasilnya. Itu loh kata-kata. Oke, kita lanjut lagi nih Kanca Muda. Kalau tadi sudah diperjelas mengenai tantangannya, ini ternyata dari beberapa pelaku usaha nih yang kadang-kadang suka yaitu ya mut-mutan. Kadang-kadang kalau misalnya sudah kepentok, wah nggak ada yang beli nih, terus langsung moodnya hilang untuk berjualan ya Pak ya. Kalau dari Pak Hari sendiri tuh harapannya yang ingin Bapak berikan bagi para pengusaha-pengusaha di Purwobinangun, terutama kan ini sudah ada peluang lagi nih karena sudah ada hadirnya Diskop dan juga ada Kaspak yang juga mau membantu untuk program bagaimana cara penjualannya gitu kan ya Pak. Nah, harapan dari Bapak Lurah sendiri ini untuk para pengusaha Purwobinangun agar bisa mentes seperti Bu Rini, ada nggak Bapak harapannya? Ya, harapan kami selalu semangat. Jadi ini harus menjadi ya paling tidak jadikanlah mata pencarian. Oke. Kalau dia sudah punya pemikiran kayak gitu, otomatis misalnya kalau ini nggak laku kita nggak bisa beli beras misalnya gitu. Jadi ada niatan yang betul-betul fokus ke usaha-usaha rumahan ini harapan kami dan kami selalu mendorong lewat Pak Ululu untuk biar UMKM yang ada di Purwobinangun ini betul-betul bisa berjalan, bisa laku seperti Sarisa ini. Ya, dan pada akhirnya semoga nanti semua pengusaha ini bisa bangkit bareng-bareng, bisa melalui fase kemudiannya ini tuh bersama-sama ya Bapak ya. Terima kasih loh Bapak Hari sudah selalu mendukung dari kelurahan untuk para pengusaha di Purwobinangun ya. Semoga lancar dan semuanya mentes ya Bapak ya. Amin. Nah sekarang kita beralih lagi ke yang memang benar-benar menjalaninya nih, yang benar-benar menjalaninya dari tahun ke tahun, mengalami banyak fase juga ya Ibu ya, mengalami banyak fase dan sampai sekarang sudah menelurkan anak-anaknya banyak gitu, anak-anak produknya ini sudah banyak sekali jenisnya. Nah kita ke Bu Rini ya, halo Bu Rini. Halo, Yes, nah Kanca Bu Rini, Muda. iya, nah Bu Rini mungkin bisa diceritakan dulu nggak mengenai Sarisa dan sekarang ini seperti apa sih perkembangannya Ibu? Ya, Sarisa Merapi itu sebenarnya ada filosofinya nggih. Apa itu Bu? Sarisa Merapi, Sarisa itu berasal dari kata Sarisala. Kemudian kalau Merapi memang benar-benar kami itu berada di lereng Merapi. Ya. Nah, kami lahir dari tahun 2016, berawal dari kelompok wanita tani, namanya KWT Kemiri Edum. Nah, di sini kami awal mula mengembangkan salak itu karena komoditas unggulan yang ada di Purwobinangun itu adalah salak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harga salak itu sampai sekarang nggak bisa terangkat. Nah, di sini kami harus berinovasi bagaimana meningkatkan value dari salak itu sendiri. Nah, mulailah kami olah,
kami buat manisan salak di awal. Jadi pertama tahun 2016 kami mulai hanya manisan salak. Kemudian tahun 2017 kami mulai kenal dengan Dinas Koperasi UMKM DIY. Akhirnya kami bisa mendapatkan sertifikat halal. Waktu itu terus kemudian kami terus berkembang sampai produk kami sekarang untuk saat ini ada 20 produk. Wow. Nah, kami juga enggak hanya mengolah dagingnya saja, tapi kami juga mengolah kulitnya. Kami juga mengolah bijinya yang sekarang bisa dinikmati di The Kendos Coffee seperti itu. Baik, ternyata dari kulit sampai biji salaknya, kentosnya ini tuh bisa diolah, Ibu. Idenya dari mana? Ya, kebetulan saat-saat ini tuh sedang booming ya, apalagi di akademisi nggih Pak ya, untuk Olahan-olahan. bukan zero waste. Oke, oh zero waste. Ya, nah ya, ini ya. zero waste. Nah di sini kami pengen sebagai pelaku UKM itu tidak terlalu banyak meninggalkan limbah. Nah akhirnya coba kami olah, kami jadikan kopi, tetapi pada saat itu rasanya masih belum jelas. Akhirnya kami digandenglah oleh UGM, oleh teknik dari Fakultas Pertanian ya. Oke, ya. Ya, kami digandeng, kemudian kami diajarin bagaimana cara mengolahnya, kemudian bagaimana kami bermitranya seperti itu, dan juga kami didorong dari Bapeda Sleman, akhirnya terciptalah kopi biji salak itu. Ya, oke. Terus habis itu berarti dari zero waste ini tadi, lalu akhirnya limbah-limbah yang pertama hanya dipakai itu bagian daging salaknya saja. Iya. Sekarang tuh sampai kulit dan kentosnya juga gitu. Betul. Ya. Prosesnya berapa lama Ibu untuk menyempurnakan semuanya itu agar bisa jadi zero waste? Iya, sebenarnya tidak lama ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan warga sekitar untuk salak ini, untuk ngupas salaknya, motong salaknya. Kami bekerja sama dengan ibu-ibu di sekitar tempat produksi ini. Jadi kalau sore pada ngambil salak, kemudian besok pagi disetor ke rumah produksi dalam kondisi sudah dikupas. Kemudian kulitnya juga dibawa ke Sarisa karena mereka nggak mau limbah ini berada di rumahnya masing-masing. Nah ini kami harus limbah ini mau saya jadikan apa ini kayak gitu. Nah akhirnya kita coba-coba semua dan alhamdulillah setelah jadi prosesnya tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit, sama seperti orang bikin kopi ya. Jadi salak setelah diambil bijinya, kemudian bijinya dicuci bersih, setelah itu kemudian dijemur itu sampai kering, ciri-cirinya kering itu sampai pecah, jadi pecah putihnya itu akan kelihatan di dalamnya. Nah kemudian setelah kering ini kita roasting. Kita roasting, tetapi waktu itu kami roastingnya hanya kita roasting biasa, akhirnya jadinya areng. Nah di sini ternyata rasanya kok rasanya kayak areng kayak gitu. Terus gitu, akhirnya itunya, terus dikasihlah teknologi dengan UGM, dicampur disangrai dengan pasir. Akhirnya benar-benar mateng tapi tidak gosong. Wow. Nah di sini setelah di roasting kemudian kita grinder biasa sama dengan kopi, terus kita tidak bisa membranding kopi kalau kita tidak kita tambahin kopi kan seperti itu. Akhirnya kita mix dengan kopi dengan perbandingan 1:2. Terus kemudian kita campur, kita bikin karena di sini kebetulan banyak anak-anak muda. Jadi kami juga membuat kopinya juga kita buat kekinian, ada latte, ada mochaccino, ada gula aren dan sebagainya itu, dan itu dengan kita membranding nggak hanya sekedar kopi tapi ini ada healthy-nya kayak gitu, sehingga banyak siarnya itu tentang
kemanfaatannya Ya, seperti itu, dan alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Lah Ibu berarti kalau untuk proses pembuatan kopi kentos ini ya berarti ya kopi biji salak ini berarti sudah melalui uji lab juga. Betul, sudah diuji Ya. lab oleh UGM. Oke, berarti sudah terbukti bahwa pencampuran ini pun itu sudah teruji lab dan sudah berhasil dan sehat malah ya untuk Iya, diminum ya. betul. Itu yang penting malah justru Betul, ya dalam iya. membina suatu produk ya berarti ya Ibu ya harus diuji lab terlebih dahulu. Oke, nah sekarang kita berarti bisa melihat bahwa produknya yang sudah dilahirkan oleh Sarisa yang sudah dilahirkan juga sama Bu Rini itu ternyata sudah bermacam-macam dari daging salaknya saja ini tadi sudah ada manisan ya Ibu tadi. Betul. Itu yang paling pertama. Iya, betul. Paling pertama itu manisan. Lalu pada akhirnya ada tadi bolen. Iya, Lalu ada apa ada lagi Bu? bolen, ada pai salak, ada dodol salak, ada mokaf salak. Ya. Jadi mokaf salak crispy seperti itu. Kemudian ada bakpia salak. Bakpia salak Ibu? Iya, Oke, betul. tapi tetap tidak menghilangkan rasa salaknya Iya, berarti ya? betul. Kebetulan kan kita jadi sentra ya, sentra olahan salak Kabupaten Sleman. Sehingga Wow. apapun itu harus ada embel-embelnya salak. Wow, keren Seperti banget itu. itu. Itu malah justru ciri khasnya semakin terlihat Betul, ya. betul. Ya. Terus dari pada akhirnya olahan salaknya ini sudah mulai ditelurkan banyak. Mohon maaf, saya pengen tahu ini mengenai penjualannya sekarang ini paling jauh sampai mana Ibu? Ya, untuk penjualannya paling jauh sudah kalau dalam negeri sampai Papua. Sampai Papua, Iya, Ibu? kebetulan kami juga bermitra dengan teman-teman yang ada di Jayapura. Wow, bisa sampai Papua ya Bu ya? Iya. Dari Purwobinangun sampai Iya, Papua ya betul, salaknya. iya. Ya ampun, dari yang tadi keluhannya salak ini harga salak tidak bisa naik. Malah sekarang dengan olahan ini bisa sampai kemana-mana ya Ibu Iya, berarti ya. betul. Dan apakah ini bisa jadi oleh-oleh yang bisa dipesan banyak sekalian gitu bisa nggak Ibu? Insya Allah bisa. Oke. Iya, insya Allah bisa. Karena begini, kami juga ngolahnya itu bukan hanya kami sendiri, tapi juga teman-teman di Purwobinangun itu juga mengolah salak. Ya, Seperti itu. Ya. Oh berarti ini tidak hanya dipelopori oleh produk dari Ibu Rini saja, tapi juga dari teman-teman Purwobinangun yang lainnya juga ya, Iya, yang betul. mengusahakan olahan salak lainnya. Nah kalau dari teman-teman Purwobinangun sendiri, olahan salaknya ada apa aja Ibu? Ada keripik salak, ada Oke. kerupuk salak, Iya. ada Macam-macam ya Bu? Iya, Teh bermacam-macam. itu teh telang ya kalau kalau itu Bu? teh telang, iya. Oke, Terus geplak kemudian itu salaknya. ada geplak salak, ada Iya. stik salak, ada Iya. wajik salak, ada Wow. enteng-enteng salak dan sebagainya. Berarti itu malah bisa dibuat asin juga ya salaknya? Iya, bisa. Oh ya menarik ini Kanca Muda. Olahannya tuh macam-macam tapi tidak menghilangkan rasa salaknya itu yang paling penting ya. Karena jadi pada akhirnya terkenalnya di sini kan salak. Jadi itu harus jadi ciri khas utama Iya, ya Ibu betul. ya. Terus kemudian kami juga membuka edukasi. Jadi dengan kita membuka edukasi itu banyak tamu yang datang dari luar daerah untuk belajar. Untuk belajar itu baik itu dari sisi manajemennya, belajar bagaimana marketingnya, belajar bagaimana membuat SOP, bagaimana membuat HPP. Di situ endingnya adalah oleh-oleh. Oke ya, outputnya oleh-oleh nanti ya. Betul. Oke. Nah berarti Ibu ini kan juga sebagai pembina desapreneur di Purwobinangun, Iya. ya kan? Nah lalu tadi programnya ada sebagai memberikan edukasi gitu ya Iya, kepada pesertanya itu berarti warga-warga Purwobinangun ya Ibu ya? Iya, bisa dari warga Purwobinangun juga banyak juga dari luar daerah. Oke ya, Iya. luar daerah tapi tetap berbahan dasar salak berarti ya? Iya, dari berbahan Oh. bahan bakunya salak. Oke, sejauh ini mengenai program pembinaan yang dirintis sama Bu Rini ini sejauh ini pesertanya antusiasmenya seperti apa Ibu? Antusias sekali ya Mbak ya, karena gini, kebetulan di tempat kami ini kan usaha-usaha kelompok kalau Sarisa, karena berawal dari KWT. Nah, rata-rata usaha kelompok itu kalau sudah ada uangnya eker-ekeran ya. Nah di situ, jadi Iya. manajemen kelompok itu seperti apa. Nah ini kami memiliki sedikit pengalaman yang itu kami tularkan ke teman-teman.
Oh, berarti justru nilai itu tadi itu ya, nilai yang biar tidak terlalu gonjang-ganjing semangatnya itu Iya, yang harus perlu betul. ditanamkan ya malahan ya. Iya. Tapi kalau dari kualitas produknya sendiri dari para usaha-usaha ini seperti apa Ibu? Ya, kalau kualitas yang jelas karena rata-rata usaha yang ada di Purwobinangun itu sudah memiliki izin edar ya. Oh ya baik. Baik itu PIRT, ada yang BPOM, kalau halal pasti. Pasti rata-rata sudah memiliki izin seperti itu. Nah, di situ kan ada untuk higien sanitasi, kemudian dari Kaspak pun juga mengajarkan bagaimana membuat SOP, Ya. standar operasional prosedur seperti itu. Jadi insya Allah untuk produk-produk dari teman-teman di Purwobinangun itu pasti berkualitas. Oke, baik. Lalu tadi pembinaan edukasinya ini ternyata pesertanya pun juga banyak. Kalau sekarang masih adakah itu program edukasinya Ibu? Masih berjalan? Selalu, iya. Selalu ya? Ya, kebetulan juga kami mengarah ke sekolah-sekolah ya. Oh, Mengarah ke ya, 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 ya. sekolah-sekolah. Berarti kalau sekolah-sekolah ini lebih kepada nilai bagaimana cara memarketkannya ya berarti ya? Enggak hanya sekedar market tapi bagaimana cooking classnya Oh, gitu. Jadi ya, ya, anak-anak ya, ya. sekolah itu kalau cooking class asik biasanya. Wow, kesini Bu berarti? Iya, terus Iya, iya. apalagi kalau anak-anak TK mereka akan membawa orang tuanya. Jadi orang tuanya pun juga ikutan kepo ya? Nah ini yang orang tuanya harus kita manajemen bagaimana mereka bisa beli seperti itu. Itu kuncinya ya Kanca Muda ya. Kalau ada TK ya yang anak-anak biar masak-masak, yang ibu-ibu biar belanja ya Ibu ya. Betul. Belanja oleh-oleh, mampir ke Sarisa. Wah ada apa Iya, ini? betul. Banyak sekali ya. Oh berarti ada juga program cooking class gitu ya Ibu ya. Kalau cooking class itu bagaimana prosedurnya Ibu berarti? Ya, kita ada paket-paket ya Mbak ya. Kita ada paket-paket, ada paket 1, paket 2, paket 3 seperti itu. Dan nanti tergantung dari pihak EO atau panitianya mau ngambil paket apa seperti itu. Oh, sejauh ini biasanya menawarkannya itu membuat apa sih Ibu kalau olahan salak? Ya kita ada bakpia salak, ada dodol salak, ada pai salak, ada mokaf salak seperti itu. Dan itu biasanya antusias ya. Antusias sekali apalagi kalau bakpia salak untuk anak-anak itu diajak pindah. Kita kan ada moving ya biasanya. Moving per 15 menit sekali kita moving. Jadi semua anak itu akan dapat cooking classnya semua dapat kayak gitu. Nah iya, pada saat di bakpia salak itu mereka keasikan biasanya diajak pindah nggak mau pergi, mau. nggak mau. Iya seperti itu. Oh berarti tidak hanya cooking class misalnya, tidak hanya cooking class bakpia saja gitu ya? Ya tapi macam-macam. Semua dapat ya Iya, berarti Ibu ya? iya. Oh. Dan ini mulai saya tularkan ke teman-teman yang ada di Desa Prener Purwobinangun. Ayo kalau kita hanya mengandalkan kita membuat produk kemudian kita menjual, itu kita masih kesulitan. Tapi kalau kita menjual itu dengan edukasi, pasti orang akan tertarik. Dan ini sudah mulai dirintis oleh Palwa. Palwa sudah mulai merintis ke arah edukasi juga. Wow, jadi ini juga sebenarnya punya nilai jualnya, tapi kemasannya nih yang dibalut dengan edukasi Iya, betul. jauh lebih menarik malah ya. Karena kadang orang begini, beli manisan di mana-mana ada, tetapi kan edukasinya. Iya, Nah itu dan juga UKM itu jarang yang mau menularkan ilmunya. Itu kadang orang berpikiran nanti jangan-jangan semua ilmu saya dicuri nih sama orang. Nah kalau orang berpikiran seperti itu untuk maju sulit. Oh Ya, iya. tapi iya, kita iya. kalau kita yakin dengan kita berbagi ilmu, insya Allah kita akan tambah ilmu lagi, pasti. Betul. Dan rezeki pun sudah ada yang ngatur ya Ibu ya. Betul, Karena iya. mencuri resep pun belum tentu rezekinya sama dengan Iya. kita ya nggak sih Bu? Oke. Nah kalau cooking class sendiri ini biasanya pesertanya berapa Ibu yang datang? Ya, peserta itu dari mulai 50 sampai 200 orang. Seperti Tidak itu. ada nggih. limitasi berarti ya Iya Bu ya? bisa, jadi kita bagi, kalau misalkan 200 orang, itu kita bagi 5. Jadi satu tempat itu 50 nanti moving. Kalau misalkan nanti, kalau yang besar-besar, kalau misalkan anak SMA gitu, Ya. itu kita bagi lagi, kita bagi 2, kemudian yang separuh itu kita fun game. Oke. Fun ya. game dulu seperti iya, itu iya, dan iya. yang 100 kita bagi 5 per 20 orang untuk cooking class. Nanti giliran yang cooking class selesai ganti
fun game-nya yang masuk Iya, seperti iya, itu dan iya. itu Oke, juga oke. mereka menikmati. Menikmati lah pasti ya, Iya, Ibu ya. Karena seperti asik dan, ya langsung nggih, melihat ya. dan kita untuk fun game ini kami kerjasama juga dengan teman-teman yang ada di Purwobinangun dengan teman-teman Karangasri yang mereka sudah memiliki legalitas untuk fun game. Iya, oke, Seperti oke, oke. itu, nggih. Kemasannya ini sangat menarik ya. Edukasi tidak hanya belajar di sekolah saja, tapi juga turun ke lapangan melihat langsung seperti apa. Nah, Ibu kalau mungkin bisa memberikan tanggapan mengenai program Diskop Desapreneur ini dan juga tadi ada Kaspak yang juga hadir gitu ya. Kalau dari Ibu tanggapannya sebagai pembinanya nih di Desa Purwobinangun itu boleh nggak kasih tanggapan, saran juga boleh? Boleh Ibu silakan. Iya, saya menyambut baik sekali ya dengan kegiatan ini. Ada Desapreneur di Purwobinangun yang jelas dari pemerintah memperhatikan kami ya, memperhatikan kami selaku pelaku usaha. Dan saya berharap tidak hanya istilahnya kita pelatihan, tapi bagaimana memberikan motivasi. Karena tadi Pak Lurah ngendiko kadang itu pelaku KM itu bosenan seperti itu. Tapi kalau ada motivasi, sering ada motivasi, insya Allah mereka akan tergerak seperti itu. Terus kemudian untuk Kaspak juga kami ucapkan terima kasih sekali dengan adanya Kaspak. Teman-teman sekarang sudah mulai getol bagaimana membuat SOP, bagaimana membuat HPP yang dulu saya berkali-kali ya namanya ayo gimana cara menghitung HPP kita belajar tetapi ternyata tidak diterapkan. Nah sekarang giliran sudah ada pembinaan dari Dinas Koperasi UMKM DIY melalui Kaspak terutama untuk HPP. Nah teman-teman mulai berpikir oh iya ya ternyata sekarang kalau saya jual segini tuh ternyata saya rugi. Nah, mulai berpikir seperti itu. Nah, mulai ini ada yang kesadaran ya. Ya, betul. Nah, ini yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga tentang SOP. SOP ini kalau dulu ibu-ibu tuh kalau produksi nggak pakai tutup kepala seperti itu, kemudian nggak pakai celemek, sarung tangan juga nggak pakai. Dengan adanya dari Kaspak ini menjelaskan tentang seberapa pentingnya sih kita menutupi tangan dengan sarung tangan, seberapa pentingnya sih menutup kepala dengan tutup kepala. Jadi istilahnya kalau orang beli manisan gitu ya misalkan, belinya hanya manisan tok tapi nggak maulah kalau dikasih bonus rambut. Nah seperti itu. Ini alhamdulillah dengan ada SOP ini teman-teman sudah mulai sudah mulai tergerak. Terus kemudian teman-teman sekarang sudah mulai memisahkan antara dapur pribadi dengan dapur untuk produksi. Itu saya sudah bersyukur sekali karena di situ sangat penting ya, sangat penting. Dan itu terima kasih sekali untuk Kaspak. Nanti Pak Lurah bisa melihat ke usaha teman-teman yang lain sudah seperti apa dan kemajuannya sudah luar biasa. Apalagi dulu belum ada NIB, terus kami mengundang dari Dinas Koperasi untuk membuat NIB, belum punya halal, kita mengundang untuk membuat halal, alhamdulillah semua sudah bisa dilampaui. Nah sekarang tinggal pemasarannya. Nah pemasaran itu masih 80% masih menggantungkan dari Sarisa Merapi, tapi insya Allah kami siap untuk pemasarannya teman-teman dan saya berharap untuk Desapreneur nanti kedepannya ini baik itu tentang produksinya maupun juga tentang marketingnya. Jadi nanti ada istilahnya showroom untuk offline-nya dan juga untuk online-nya. Karena di online ini anggota Desapreneur itu rata-rata sudah senior, nggak mau disebut tua tapi senior. Senior ya. Nah ini kalau senior kelemahannya adalah di bilangnya mesti selalu gaptek. Nah ini kita harus nanti mungkin kedepannya pada tahun ketiga nanti mungkin sudah ada kita memiliki admin sendiri untuk menangani tentang marketing online-nya.
Mungkin itu. Oke. Baik. Bisa banget ya, karena ternyata juga dari Kaspak, dari Diskop pun juga sudah memberikan jembatan, bahkan tadi dari Kaspak pun sudah menjelaskan bahwa ya kalau misalnya dari produsen ini tidak bisa dipaksa untuk menjual secara online, akan bisa dibuatkan tim sendiri gitu, yang dimana ini nanti bisa menyukseskan bersama-sama sektor industri tersebut. Tapi terima kasih kepada Ibu Rini sudah menjadi pembina yang baik dan juga sudah menjelaskan dengan baik mengenai perkembangan Sari Samerapi yang bisa kita jadikan contoh bersama-sama Kanca Muda, bagaimana sebuah usaha itu tentu tidak sekedar mood saja ya, tapi juga bagaimana kita mengembalikan kembali niat usaha kita agar bisa kembali sukses. Terima kasih Ibu Rini, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Pak Dudi dan juga terima kasih Pak Heri atas kesempatannya di hari ini, dan juga Kanca Muda terima kasih banyak sudah mendengarkan Sidilan, dan kita kali ini temanya tentang pengembangan Desapreneur Purwobinangun sudah selesai Kanca Muda, dan terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, dan tentunya Sidilan Sibakul Jajah Desa Milangkori, program dari Dinas Koperasi dan UKM DIY Kanca Muda, dan tentunya didukung sepenuhnya oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Terima kasih banyak Kanca Muda, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Renata Kaliana pamit terlebih dahulu. Love Jogja and you, bye-bye. The real sound of Jogja, Geronimo FM.